Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni Haryanto. Saya seorang mahasiswi dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang parenting anak, di mana yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang kedua, fungsi pendidikan dalam pengasuhan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dalam keluarga, di mana anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. Pada dasarnya, peran utama dalam keluarga bagi mendidik anak ialah letak dasar dari pendidikan akhlak, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga, pengertian pola asuh menurut para ahli. Yang pertama, Baumrind. Bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anaknya yang melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses kedewasaan. Yang kedua, Hetherington dan Porke, yaitu mereka berpendapat bagaimana cara orang tua berinteraksi pada anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Yang ketiga, menurut Hersey dan Blanchard, pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan yang merupakan bagaimana mempengaruhi seseorang. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya. Materi selanjutnya, jenis-jenis pola asuh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gunarsa. 1. Pola asuh otoriter, di mana orang tua membatasi, menghukum, bahkan menuntut anaknya untuk mengikuti perintah orang tua. Yang kedua, pola asuh otoritatif. Pola asuh yang mendorong anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian tindakan mereka. Yang ketiga, pola asuh permisif, di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Selanjutnya, menurut Makobi dan Martin. Yang pertama, autoritatif. Adanya tuntutan dari orang tua yang mengharapkan kematangan perilaku pada anak disertai adanya kehangatan orang tua. Yang kedua, authoritarian. Orang tua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, permisif. Orang tua yang selalu membebaskan anaknya tanpa kontrol dan tuntutan. Selanjutnya, menurut pendapat Hurlock, yang pertama pola asuh demokratis, yang kedua pola asuh otoriter, yang ketiga pola asuh permisif. Materi selanjutnya, yang kelima, faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, budaya setempat. Yang kedua, ideologi yang berkembang dalam diri orang tua. 3. Letak geografis norma etnis. 4. Orientasi religius. 5. Status ekonomi. Yang keenam, bakat atau kemampuan orang tua. Yang ketujuh, gaya hidup. Materi selanjutnya, yang keenam, ciri-ciri pola asuh. Yang pertama, ciri-ciri pola asuh yang permisif. Pola asuh ini disebut sebagai pola asuh yang toleran dan penuh kesabaran. Yang kedua, pola asuh otoritatif. Pola asuh ini dikenal sebagai pola asuh demokratis, di mana orang tua dan anak berbicara bersama untuk mendapatkan solusi. Yang ketujuh, peranan ayah, ibu, dan ibu dalam pengasuhan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak supaya optimal sehingga anak tidak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua. Materi terakhir, pola pengasuh dalam pandangan Islam. Yang pertama, menyelamatkan fitrah Islamiyah anak. Di sini,
Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia serta menanamkan tauhid dan akidah dalam jiwa anak. Yang kedua, mengembangkan potensi pikir anak. Contohnya seperti memberikan pelajaran-pelajaran yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan potensi rasa. Mengembangkan potensi rasa ini seperti memberikan kasih sayang dan berakhlak baik serta menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.